Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ari Edi Prasetyo di channel saya. Dan pada video kali ini saya akan membuat video presentasi yang dimana video kali ini ditujukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester di semester 4 ini, yang dimana didoseni oleh Bapak Ade Sena Permana selaku dosen dari mata pelajaran Sistem Telekomunikasi. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ari Edi Prasetyo dengan NIM 2212181022, kelas Teknik Elektro Reguler Soleh D. Mungkin untuk perkenalan hanya segitu saja dan kita masuk ke videonya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Dan di sini saya akan membahas tentang komunikasi wireless. Dan mungkin di teman-teman juga udah banyak yang tahu apa sih yang dinamakan dengan komunikasi wireless itu sendiri. Dan di sini saya akan memperjelaskan secara rinci dan apa saja itu komunikasi wireless tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi wireless. Komunikasi wireless merupakan salah satu transfer informasi tanpa menggunakan konduktor listrik sebagai media penghantar, dan komunikasi wireless ini juga memiliki jarak sesuai kemampuan suatu perangkat. Komunikasi ini juga bisa disebut dengan komunikasi nirkabel. Wireless komunikasi umumnya dianggap sebagai cabang telekomunikasi. Ini mencakup berbagai radio dua arah, tetap, mobile, dan portable, telepon seluler, asisten pribadi digital atau PDA, dan jaringan nirkabel. Dan mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang mengenai wireless ini terlebih dahulu, yakni wireless ini merupakan suatu media yang dimana tidak menggunakan penghantar kabel atau konduktor listrik secara langsung gitu. Jadi kalau misalnya dulu kita mau transfer dokumen nih dari dokumen di perangkat A atau perangkat B harus pakai kabel jack gitu. Nah, mungkin untuk sekarang ini kita perlu menggunakan kabel tersebut, kita sudah bisa menggunakan email atau Bluetooth atau WA yang banyak digunakan pada saat ini. Oke, dan selanjutnya awalnya kabel atau komunikasi wireless ini pada zaman dahulu seseorang yang bernama V. David E. Tugnes di tahun 80-an, sebelum percobaan Hertz itu, sinyal radio dikirim melalui beberapa ratus meter dengan menggunakan mesin jam pemancar. Karena ini adalah sebelum bekerja Maxwell dipahami. Sejaman Hughes diberhentikan prestasi sebagai sekedar induksi pada 1885. Thomas Alva Edison menggunakan magnet vibrator untuk transmisi induksi. Pada 1888 Edison menyebarkan sistem sinyal di Lehigh Valley Railroad. Pada tahun 1891 Edison memperoleh paten nirkabel untuk metode ini menggunakan induktasi, US paten 465.971. Dalam sejarah teknologi nirkabel, demonstrasi dari teori gelombang elektromagnetik oleh Heinrich Hertz pada tahun 1888 adalah penting. Teori gelombang elektromagnetik diduga dari penelitian James Clerk Maxwell dan Michael Faraday. Hertz menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik dapat ditularkan dan menyebabkan melakukan perjalanan
diterima oleh aparat eksperimental. Percobaan ini tidak diikuti oleh Jagadish Chandra Bose. Sekitar waktu ini dikembangkan sebuah perangkat nirkabel deteksi ini dan aplikasi komunikasi radio nirkabel dan teknologi radio remote control yang dilakukan oleh penemu kemudian seperti Nicholas Tesla. Oke, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media-media apa saja komunikasi nirkabel atau wireless ini. Yang pertama adalah frekuensi radio komunikasi. Komunikasi gelombang mikro, misalnya jangka panjang, line of sight melalui antena sangat terarah, atau komunikasi jarak pendek. Mungkin bisa diaplikasikan pada seperti gelombang radio ya, dari stasiun radio, misalnya salah satu stasiun dipancarkan oleh pemancar dan kita bisa menerima di radio tersebut seperti berapa FM atau IJ 05,5 radio Dahlia Goyangis dangdutnya gitu. Dan selanjutnya ada media inframerah, komunikasi jarak pendek, misalnya radio remote control atau melalui inframerah data asosiasi IRBA. Dan inframerah ini juga banyak digunakan sih sejak pada saat ini juga, seperti remote TV atau mungkin semacam HP gitu masih ada gitu. Cuman kalau di inframerah itu jarak antar salah satu medianya itu tidak terlalu jauh, atau dalam artian dia memiliki jarak yang bisa dibilang tidak terlalu jauh gitu antara suatu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Kemudian media aplikasi mungkin melibatkan komunikasi point to point dan point to multi point komunikasi, penyiaran jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya. Dan ini bagian aplikasi ini saya akan menjelaskan secara detail nanti selanjutnya, dan kita masuk ke istilah nirkabel terlebih dahulu. Jadi istilah nirkabel seharusnya tidak bingung dengan istilah cordless yang umumnya digunakan untuk merujuk ke perangkat bertenaga listrik atau elektronik yang mampu beroperasi di sumber listrik portable, misalnya baterai tanpa kabel atau tali untuk membatasi mobilitas perangkat tanpa kabel melalui sambungan ke listrik power supply. Beberapa perangkat nirkabel seperti telepon tanpa kabel juga nirkabel, dalam arti bahwa informasi ditransfer dari telepon tanpa kabel ke unit dasar via telepon. Beberapa jenis link komunikasi nirkabel. Hal ini menyebabkan beberapa perbedaan dalam penggunaan istilah cordless. Misalnya di digital enhanced cordless telecommunication. Dalam 50 tahun terakhir, industri komunikasi nirkabel mengalami perubahan drastis didorong oleh inovasi dan teknologi yang berkembang seiring dengan jalannya waktu. Oke, dan itu saja yang saya bahas mengenai media komunikasi nirkabel. Dan yang tadi saya sebutkan, saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Aplikasinya itu bukan hanya sekedar dari handphone saja ya, melainkan banyak banget ya. Seperti yang dijelaskan tadi juga ada yang namanya komunikasi point to point, dan point to multi point. Nah, saya akan menjelaskan apa itu point to point. Jadi point to point itu adalah komunikasi yang dilakukan melalui jenis koneksi satu ke banyak pengguna yang berbeda yang menyediakan banyak jalur dari satu jalur lokasi ke suatu lokasi. Jadi maksudnya point to point itu ya ini seperti ini misalnya sebuah pemancar gitu ya, sebuah industri pemancar ya, sebut saja lah Telkom ya, misalnya Telkom, dia Telkom mau memberi misalnya data
data ke modem misalnya, ke modem ya, dia transmisikan, memancar langsung masuk ke berbagai alat, kemudian masuk lagi ke modem itu tersendiri, dan modem itu tersendiri bisa dipakai ke pengguna, misalnya ke laptop, ke HP dan sebagainya, seperti itu. Dan mungkin komunikasi point to point ini hanya bisa satu arah gitu, maksudnya cuma bisa mengirim saja ke konsumen misalnya. Jadi kalau misalnya ke konsumen ke sini masih belum bisa, atau melalui jaringan yang lain gitu, tidak satu jaringan dengan yang disebutkan pemancar tadi yang Telkom itu ke modem tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya point to multi point. Pada dasarnya ini sama ya seperti point to point, hanya bedanya komunikasi ini antara dua titik akhir komunikasi atau node. Contohnya adalah panggilan telepon, di mana suatu telepon terhubung satu sama lain dan apa yang dikatakan oleh penelpon hanya didengar oleh yang lain. Ini kontras dengan koneksi point to multi point atau broadcast, di mana banyak node dapat menerima informasi yang dikirim oleh satu node. Contohnya lain dari tautan point to point adalah liaison line dan micro radio relay. Istilah ini juga digunakan dalam jaringan komputer dan arsitektur komputer untuk merujuk pada kabel atau koneksi lain yang hanya menghubungkan dua komputer atau sirkuit kepada dengan topologi jaringan lain seperti bus atau satelit palang yang dapat menghubungkan banyak perangkat komunikasi. Pada intinya point to point itu pada dasarnya sama ya seperti point to point, cuman yang membedakan point to multi point adalah yang tadi seperti yang dari modem ke pengguna, atau bisa diaplikasikan seperti wifi ya. Wifi itu kan dia kan memancarkan sinyal internet ke berbagai perangkat dan bisa digunakan oleh banyak orang dan banyak perangkat juga bisa masuk. Nah seperti itu contohnya. Dan wifi juga memang pada saat ini banyak digunakan, apalagi di era modern saat ini. Saya juga suka memakai wifi dan juga saya menggunakan wifi. Dan point to multi point ini bisa memberikan atau menukar informasi dari suatu perangkat yang lain. Yang seperti tadi kan contoh tadi kan wifi. Ini misalnya ada perangkat handphone 1, handphone 2, handphone 3 saling terkoneksi di wifi dan bisa saling berkomunikasi antar wifi ya, antar HP yang ada di situ yang masuk ke koneksi di wifi tersebut. Kemudian ada juga yang namanya aplikasi teknologi nirkabel. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi tidak hanya aplikasi yang ada di dalam HP, maksudnya aplikasi teknologi ini banyak. Salah satu contohnya seperti sistem keamanan nirkabel, dan teknologi nirkabel dapat menambah atau mengganti implementasi kabel keras dalam sistem keamanan untuk rumah atau gedung perkantoran. Biasanya sistem keamanan jenis ini banyak digunakan di gedung-gedung ya, seperti contohnya finger screen, terus face screen, dan barcode juga bisa seperti itu. Kemudian ada televisi remote control. Nah, mungkin pada dasarnya sama seperti yang tadi di inframerah tadi, tapi ini juga masuk kepada aplikasinya itu tersendiri. Seperti contoh pada dahulu sebelum televisi saat ini ada. Televisi dahulu itu seperti ini, kotak segitu gedenya, remote-nya itu udah satu set sama perangkatnya. Jadi kalau misalnya kita mau pindahin channel atau nambahin volume,
itu langsung dari fitur yang ada di televisi tersebut. Jadi nggak bisa lagi jauh-jauh dengan pakai remote, itu dulu belum ditemukan. Dan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu juga semakin sini semakin bagus, dan akhirnya remote ditemukan. Kemudian ada yang namanya telepon seluler. Nah, yang tadi saya sebutkan, telepon seluler itu tidak hanya telepon seluler saja ya, banyak telepon seluler yang smartphone pada zaman sekarang itu udah bagus banget, udah keren banget. Dan salah satu contohnya pengaplikasiannya itu seperti ini, seperti transaksi uang atau perbankan. Di dunia bank ini juga banyak sekali komunikasi wireless. Salah satu contohnya banyak ya, saya ambilkan contoh seperti transfer dulu kita harus ke ATM dulu baru bisa transfer ke rekening, dan pada saat ini kita tidak perlu ke ATM, malah bisa langsung aja di smartphone kita cuma ketik masukin PIN, terus masukin nominal, masukin nomor rekening, udah jadi. Nah, ada salah satu contoh juga, dan saya selaku penggunanya juga, dan ini perkembangannya juga sangat bagus, yaitu namanya dompet digital. Yang dimana dompet digital ini memudahkan banget untuk pembayaran transaksi apapun, yang dimana dompet digital itu kita tidak perlu mengeluarkan uang cash. Seperti contoh, saya di pom bensin biasanya saya paberin sama uang receh itu yang di dompet, dan akhirnya saya cuma membutuhkan smartphone saya tinggal bilang ke operatornya, Pak, Teh, saya mau pembayaran via link aja. Nah, link aja itu emang sangat membantu banget di pom bensin khususnya ya. Yang pertama mengefisiensi waktu, dan yang kedua itu dapat promo, dapat cashback 25% tuh. Misalnya kita punya lagi emisi bensin, kita dapat cashback kan lumayan banget gitu kan. Nah, ada lagi juga berbagai macam fitur-fitur yang ada, itu sangat membantu banget. Dan saya paling suka yang ini tarik tunai tanpa kartu. Nah, itu menurut saya di HP, di smartphone kita itu sudah bisa mengakses suatu fitur yang namanya tarik tunai tanpa kartu. Itu sangat membantu dan sangat cepat gitu ya dalam mobilitas keuangan kita. Yang dimana kita cuma masuk login ke suatu aplikasi, kita cuma tinggal masukin ID kita, terus mau berapa jumlah nominal yang kita ingin tarik di ATM, dan setelah itu kita dapat kode OTP, dan kode OTP tersebut kita tinggal masukkan ke ATM. Nah, kita masukin ke ATM, kita tinggal klik aja, tidak sampai 3 menit mungkin uang sudah bisa kita ambil di mesin ATM tersebut tanpa menggunakan kartu. Dan mungkin banyak kasus ya, seperti kehilangan kartu ATM atau ATM yang ketelan gitu ya, banyak banget. Dan ini membantu banget buat teman-teman di sana kalau mau tarik tunai yang pakai smartphone sudah bisa pada era saat ini. Kemudian juga ada Wi-Fi yang disebutkan saya tadi sebagai contoh. Wi-Fi ini merupakan sebuah jaringan area lokal via kabel, memungkinkan perangkat komputer portable untuk terhubung dengan mudah ke internet. Distandarisasi sebagai IEEE 802.11ABGN. Wi-Fi pendekatan kecepatan berbagai jenis kabel Ethernet. Wi-Fi hotspot telah populer selama beberapa tahun terakhir. Beberapa bisnis biaya pelangganan dengan biaya bulanan dan untuk layanan sementara yang lain telah memulai menawarkan secara gratis, namun upaya meningkatkan penjualan barang-barang mereka. Dan mungkin untuk Wi-Fi ini sendiri pada saat ini sudah banyak ya, seperti IndiHome, terus ada Flash atau dan lain-lain. Dan mereka bisnis-bisnis ini menawarkan sebuah layanan yang dimana ada yang
kecepatannya segini, harganya segini, dan banyak lah yang itu. Kemudian ada juga wireless transfer energi. Transfer energi nirkabel adalah suatu proses di mana energi listrik dapat ditransmisikan dari sumber listrik ke beban listrik yang tidak memiliki sumber daya built-in tanpa menggunakan kabel terinterkoneksi. Mungkin contohnya di wireless transfer energi ini seperti ini, seperti lampu di rumah, sama menggunakan handphone kita tinggal bikin perangkatnya itu di rumah, masukin gitu, tinggal software tinggal kita masukin ke beban listrik. Jadi misalnya ini misalnya kontaknya, terus ada input dari arus listrik, ini controller, dan ini masuk ke beban. Nah, controller ini dia menunggu sinyal dari smartphone kita. Misalnya kita mau nyalain lampu, kita nggak usah pencet saklar, tinggal klik aja di HP udah bisa nyala, dan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah komputer interface device, menjawab panggilan pelanggan dengan kekacauan kabel. Nah, mungkin komputer bisa dibilang banyak ya kabel-kabel masuk yang ke perangkat itu, dan itu sangat nggak bagus lah, atau bisa tidak nyaman juga, nggak nyaman kita, nggak nyaman di malam juga. Dan akhirnya seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah hadir beberapa fitur yang disebut dengan perangkat, yang dimana perangkat itu seperti misalnya laptop ini ya, kita nggak usah pakai keyboard yang gede banget atau mouse yang gitu, kita sudah bisa mengakses mouse tanpa kabel juga udah ada, dan itu sekitar harganya itu di luar itu sekitar 300 ribuan ke atas, kurang lebih seperti itu, tergantung merek dan kualitasnya juga tentunya. Dan misalnya keyboard dulu kan, kalau di komputer dulu kan kabel kadir itu kacau, dan sekarang sudah ada yang keyboard wireless juga. Dan mungkin banyak dari segi komputer yang menggunakan teknologi nirkabel ini. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.